Hai guys, di video kali ini saya akan update soal beberapa tanggal penting yang bisa memberikan volatilitas pada harga kripto dan ada juga update harga Bitcoin dan DXY yang kemarin to the moon. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita lihat dulu untuk Bitcoin, di mana kemarin terjadi kenaikan yang cukup lumayan sampai ke 20.700-an. Tapi turun sampai ke 19.283, sekarang dia stabil di harga 20.200 atau 20.100-an. Dimana dari indikator ini masih belum terlalu bearish atau terlalu bullish, jadi masih sideways saja, dan sekarang juga sedang berada di daerah ini, daerah symmetrical triangle, jadi harga akan cenderung untuk berada di dalam daerah ini untuk beberapa saat, dan namun kalau kita lihat dari market cipher, ini ada green dot di bawah di sini, jadi menunjukkan semacam kekuatan untuk bull, jadi lebih condong sedikit untuk bullish dibandingkan dengan bearish. Menurut saya, target selanjutnya adalah kita bisa ada resistance di daerah sini, 21.500-an sampai 21.800-an, dan akan ada resistance yang cukup kuat di daerah 20.000, 23.000 di daerah sini ya teman-teman. Jadi itu level-level yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ganti ke time frame 4 jam, dia akan membentuk seperti ini, jadi sangat kelihatan sekali. Ini rejected di daerah resistance ini. Apakah akan ke sini? Kita tidak tahu, tapi yang penting dia akan berada di dalam area triangle ini selama beberapa waktu. Ada semacam bearish divergence di sini kalau teman-teman lihat, dan di sini kemungkinan akan ada red dot sebentar lagi yang bisa memberikan semacam penurunan kepada harga untuk beberapa jam selanjutnya. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jam juga ada bearish divergence di daerah sini dan ada bearish divergence di market cipher-nya. Meskipun money flow-nya itu sudah hijau ya teman-teman, jadi sudah lumayan ada tanda-tanda bullish-nya, tetapi masih belum terkonfirmasi. Nanti kita akan tunggu dia breakout ke atas dari sini 20.500-an, habis itu kemungkinan besar dia bisa ke daerah 21.500-an, dan target besarnya adalah di 23.000, itu yang menjadi daerah yang akan banyak rejection-nya di situ. Oke, kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, bagaimana Bitcoin dominance selama dari bulan Juni kemarin terjadi penurunan, jadi ini konsolidasi sebentar setelah sempat menaik dari April sampai sekarang, jadi lumayan naik dari April sampai sekarang, dan ini kemungkinan dia akan naik lagi dalam beberapa waktu ke depan, karena kita lihat ini ada higher low di daerah sini, jadi dia bisa mungkin akan naik lagi dan breakout dari garis ini ya teman-teman. Di XY sendiri kemarin terjadi kenaikan yang sangat lumayan, dia naik dari 105 sampai ke 106,7, jadi sangat kuat sekali, dan Bitcoin sempat turun dari situ. Harga euro juga melemah terhadap USD, dan kita lihat juga ada isu petani-petani di Belanda yang protes terhadap kebijakan terbaru dari pemerintahnya yang melarang penggunaan nitrogen yang bisa merusak lingkungan. Tentu saja ini bukan merupakan hal yang baik, karena sekarang hampir semua petani di daerah situ mereka memprotes dan terjadi semacam kerusuhan di negara tersebut, dan ini akan buruk untuk ekonomi Eropa ya teman-teman. Jadi itu mungkin bisa menjadi katalis kenapa USD ini dia menguat terhadap euro, dan euro juga dia melemah terhadap USD sampai ke level yang terendahnya yang tidak pernah disentuh selama beberapa saat. Oke, bisa ke berapa? Kemungkinan DXY ini dia harus retest dulu di daerah ini 106,323, tetapi garis besarnya adalah kita melihat ada semacam bearish divergence di sini. Jadi di titik ini, dan di titik ini itu ada perlemahan daripada RSI-nya, sehingga ini dalam waktu dekat atau lambat dia bisa mengarah ke bawah, dan menurut saya ini akan bagus untuk Bitcoin dan saham ya teman-teman. Jadi itu yang menjadi prediksi saya selanjutnya. Mungkin bisa naik lagi ke atas, tapi sebentar lagi dia akan
bearish. Dan ini adalah tanggal-tanggal penting yang perlu kita ketahui di bulan Juli, karena ini bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin dan kripto, dan tanggal-tanggalnya itu adalah, yang pertama adalah tanggal 13 Juli, yaitu berita CPI, kemungkinan CPI ini akan diprediksikan lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita melihat ada chart daripada soybean, ada wheat, kemudian oil juga itu sudah mulai turun dari all time high-nya. Jadi bukan all time high-nya, maksudnya local harga tertinggi lokalnya. Jadi sudah sempat menurun dari sejak Maret di sini, naik lagi sampai ke Juni di sini. Jadi sekarang sudah lumayan turun dan kemungkinan akan bearish dan bisa ke harga sekitar 80-an dolar. Dan ada beberapa harga komoditas juga itu menurun. Kita lihat juga emas ini juga dia breakdown ke bawah dari garis trendline, garis support ini yang bisa memberikan support, tapi ternyata breakdown ke bawah, jadi kemungkinan besar dia akan ke daerah yang lebih bawah lagi, yaitu di daerah 1683-an. Di situ kemungkinan akan ada support yang cukup kuat di daerah sini, 1600-an di sini. Oke, kalau dari technical analysis yang lain, kemungkinan besar dia akan melihat 28.000 untuk Bitcoin, dan ada chance juga kalau misalnya 20K ini bisa di flip, maka dia akan memonitor harga 23.000. Nah, semua mata tertuju kepada data CPI atau inflasi minggu depan dan The Fed. Jadi akan masuk akal kalau misalnya dia Bitcoin bisa naik ke harga sekitar 23 ribuan. Oke. Nah, dia menambahkan juga CPI kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan dengan yang diekspektasikan. Jadi sekarang orang-orang mengekspektasikan kalau inflasi itu sedang tinggi, jadi mereka berpikir bahwa inflasi nanti untuk yang akan dikeluarkan tanggal 13 Juli untuk inflasi bulan Juni itu kemungkinan akan menjadi lebih rendah, dan ini bisa menjadi katalis untuk dead cat bounce. Jadi harga Bitcoin akan naik, kemudian setelah dari situ dia akan turun, ya. Oke. Dan ini juga sejalan dengan prediksi daripada si Maren. Jadi teman-teman kita akan lihat apa yang diprediksi oleh Maren. Maren sendiri dia memprediksi kalau, oke, kita lihat di sini. Bentar, berarti ini di chart yang lain. Ini. Oke. Ini adalah time frame daily-nya. Sekarang dari prediksi sebenarnya kalau kita lihat ini harus merah, ini merah. Tanggal 7 itu dia biasa-biasa saja, tanggal 9 itu mulai merah, tanggal 11 Juli merah, dan puncaknya itu adalah di tanggal 13 Juli, yaitu akan ada berita CPI, dan di sini bisa menjadi semacam, mungkin ada max pain-nya turun ke bawah, habis itu nanti bisa recover di tanggal 14 Juli, itu yang menjadi harapan kita, dan teman-teman juga pastikan sudah memiliki posisi, kemungkinan saya juga memiliki firasat bahwa tanggal 14 ini inflasi itu akan lebih sedikit rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ya teman-teman. Oke. Nah, tanggal 26 sampai 27 Juli, The Fed akan mulai menaikkan suku bunga lagi. Nah, kemarin bulan Juni itu naik 75 basis point atau 0,75%. Kemungkinan besar karena melihat data CPI dari bulan tanggal 13 Juli, kemungkinan besar mereka akan menaikkan tidak setinggi 0,75. Ekspektasinya adalah 0,5 sampai 0,75. Jadi ada kemungkinan untuk naik ke 0,5%. Oke. Ini ekspektasi daripada prediksi ini. Juli masih 0,75, September berkurang, November berkurang, Desember berkurang. Jadi ini sejalan dengan kemungkinan besar di paruh semester kedua ini, di semester kedua harga Bitcoin dan harga saham itu kemungkinan besar akan naik, ya teman-teman. Itu yang akan kita harapkan, karena melihat mereka sudah menurunkan suku bunga. Jadi kalau mereka menaikkan suku bunga terlalu
besar juga nanti dampaknya akan kemungkinan besar bisa resesi bisa lebih cepat untuk terjadi. Nah, tanggal 28 Juli, apakah kita sedang dalam resesi? Ini mereka akan mengeluarkan data GDP atau Gross Domestic Product, semacam total penjualannya yang bisa menilai seberapa besar pertumbuhan ekonominya. Q1 2022 itu mengalami pengurangan 1,6% dan Q2 itu 2,1%, dan oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Oke, jadi kalau menurut ini, pendapat dari dia, bear market yang terjadi sekarang itu di Bitcoin dan kripto itu karena faktor-faktor luar ya, di mana kalau sebelumnya itu adalah faktor-faktor di dalam seperti kasus Mt. Gox dan ICO di tahun 2018, tapi ini adalah terjadi karena faktor-faktor luar ya. Tapi kalau kita lihat juga dari harga Bitcoin dan altcoin dan NFT di tahun 2021 itu juga sebenarnya terjadi kenaikan yang sangat drastis sekali, parabolik sekali. Jadi menurut saya tetap ada faktor di dalamnya karena sudah terlalu tinggi harganya. Jadi pada suatu titik dia akan turun juga ya teman-teman. Dan menurut saya tetap ada faktor dalamnya yang berpengaruh. Harga-harga terlalu oversold khususnya untuk NFT, khususnya untuk altcoin. Tapi untuk Bitcoin menurut saya belum terlalu oversold. Dia semacam memberikan semacam fake out dulu, jadi ada konsolidasi yang cukup lama yang terjadi sekarang, dan menurut saya dia akan oversold ketika nanti mulai memasuki masa-masa parabolik, dan prediksi saya itu bisa terjadi di tahun 2024 ya teman-teman. Itu adalah prediksi saya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.